Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Arnold dari SMA 1 Sawalunto, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang trigonometri dengan menggunakan kalkulator kelas Swiss. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arnold, guru matematika SMA 1 Sawalunto, Sumatera Barat. Untuk trigonometri ada 3 subtopik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pertama, rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, aturan sinus dan kosinus. Yang ketiga, fungsi trigonometri. Menu yang digunakan yaitu menu 1 atau calculate, kemudian menu 8 spreadsheet, dan menu 9 tabel. Tampilannya seperti yang terlihat. Yang pertama, untuk materi prasyarat, ini pengukuran sudut. Kalau derajat misalnya 0 derajat itu sama dengan 0 radian. Untuk 30 derajat itu sama dengan V per 6 radian. Bilangan-bilangan ini dari mana asalnya gitu. Kalau 30 derajat itu kenapa bisa jadi V per 6 radian? Maka bisa kita buktikan dengan menggunakan kalkulator kelas Swiss ini. Kita harus memastikan dulu layar monitor dari kalkulator kita. Ini ada simbol di sini, D-nya kecil ini ya, ada D kecil sini ukurannya. Kita bisa memastikan ini dulu. Kalau seandainya ini belum D, maka kita harus setup dulu ya dengan menekan shift menu, kemudian kita pilih 2 angel unit, kemudian kita pilih 1 degree. Oke, sekarang kita akan coba. Kalau dia satuannya dalam degree, kalau misalnya sekarang kita coba dalam V radian, misalnya V itu kan warnanya kuning sini, maka diaktifkan dengan menekan shift kemudian V. Karena dia radian, maka kita akan tekan ini OPTN, ambil 2 angel unit, kemudian kita ambil 2 radian. Jadi V radian itu sama dengan berapa derajat gitu kan, maka kita tekan sama dengan 180 derajat. Di V radian itu 180 derajat. Lalu misalnya ini 30 derajat atau V per 6 radian. Kalau kita coba misalnya kita tekan shift ini V per 6 radian. Oke, radian kita ambil OPTN, kemudian ambil 2, kemudian ambil 2 lagi. Nah, ini berapa derajat kira-kira? Ini bisa kita klik 30. Oke, cocok ya. Sekarang bagaimana kebalikannya jika yang diketahui itu dalam derajat, kemudian hasilnya dalam radian? Kita harus atur ini bukan degree lagi ya, tapi radian. Jadi kita hapus layar dulu dengan tekan shift kemudian 9, kemudian kita tekan 3 sama dengan hasil. Oke, ini sudah bersih layar kita. Kemudian kita akan coba mengatur ulang ini, shift menu, kita ambil 2 angel unit, dan ambil 2 lagi radian. Di simbolnya ini udah R kecil di sini ya. Kita mau jadi nanti hasilnya ke radian. Ini misalnya kita buat 30 derajat ya, 30 derajat. Karena derajat di sini kita ambil OPTN, kemudian ambil 2 angel unit, kemudian ambil 1. Oke, 30 derajat itu berapa radian gitu kan? Ini kan radian ini sama dengan 1/6 V radian atau V per 6 radian. Jadi seperti ini cara menggunakan kalkulator kelas Swiss untuk merubah derajat ke radian atau radian ke derajat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita akan lanjut yang berikutnya.
ini ada pengaturan tadi ya, mungkin sambil dilihat saja untuk mengatur derajat kemudian dengan radian. Oke, ternyata kita simpulkan 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian, dan 1 radian itu sama dengan 180 derajat V. Kita sudah cobakan tadi. Kita masuk ke perbandingan trigonometri. Ini ada gambar, ada pohon, kemudian ada Monas, kemudian ada orang menarik benda. Kira-kira apa manfaatnya ini ya? Oh, untuk mengukur ketinggian sebuah benda, bangunan, atau yang lain-lainnya. Oke, kita lihat rasio trigonometri. Kita sudah mempelajari mungkin perbandingan ini, bahwa sin alfa itu adalah perbandingan sisi di depan dengan sisi miring, sementara cos alfa itu adalah perbandingan sisi samping dengan miring, dan tangen alfa itu adalah perbandingan sisi di depan dengan sisi samping. Oke, ini ada contoh permasalahan. Ini ada gambar jam gadang kalau di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Ini tidak asing lagi. Berapa tinggi jam gadang? Lalu bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa melihat dan membantu untuk mengukur ini. Kita bisa gunakan glinometer atau theodolitnya untuk mengukur sudutnya. Kalau seandainya ada seorang berdiri di sini, kemudian dengan sudut pandang atau sudut elevasinya yang datar dengan ketinggian puncak jam gadang itu adalah 40 derajat, kemudian jaraknya dengan jam gadang itu adalah 31 meter. Kira-kira berapa tinggi jam gadang ini? Jadi untuk mencari jam gadang ini, tinggi jam gadang, kita lihat dulu ini. Kalau misalnya yang posisi di sini saja, untuk mencari yang tinggi Y dari puncak ke sini belum ditambah dengan orangnya, maka 31 kali tangen 40 di 26 meter kira-kira. Lalu tingginya tinggal ditambahkan dengan orang di sini. Mungkin saja orangnya 1 meter 170 cm misalnya, tinggal menambahkan saja. Lalu bagaimana jika posisi berdirinya digeser dan sudutnya berubah? Apakah tingginya akan ikut berubah? Ini jadi pertanyaan kepada peserta didik kita, sehingga dia bisa berpikir kira-kira tingginya berubah atau tidak. Silahkan mereka coba, mungkin sudutnya diganti 35 atau berapa. Usahakan tidak sudut istimewa, karena kalau sudut istimewa tentu angka-angkanya tentu angka-angka yang bagus. Jadi kita upayakan mereka mengukur pada sudut-sudut yang mungkin tidak tergolong kepada sudut istimewa. Kita akan lihat yang berikutnya. Untuk menemukan solusi dari masalah matematika menggunakan aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus yang akan kita lihat, kita akan temukan nanti aturan sinus itu bahwa perbandingan sin A dengan sisinya itu sama dengan sin B banding dengan sisi di depannya, kemudian sin C berbanding dengan sisi di depannya, atau sebaliknya. Aturan sinus dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga yang diketahui. Yang pertama, 2 sudut dan 1 sisi. Yang kedua, 2 sisi dan sebuah sudut yang tidak diapit kedua sisi. Ini agar lebih memahami konsep aturan sinus, lihat soal. Jika AB sama dengan 12 cm, C sama dengan 39 derajat, dan B sama dengan 58 derajat, maka bagaimana menentukan panjang AC? Nah, ini cukup menarik ya. Bisa di 2 sudutnya, 1 sisinya. Pilih saja salah satu di sini. Kemudian yang berikutnya, jika AC 21, kemudian AB 15 dan C-nya 35 derajat, maka bagaimana menemukan ukuran sudut B? Ini sisinya 2 diketahui, kemudian 1 sudut. Jadi silahkan nanti peserta didik kita ajak untuk berpikir dulu, menyelesaikan secara manual. Begitu juga untuk aturan kosinus, kita akan menentukan nanti formulanya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Ini untuk 1.
Ya, nanti kalau ditanya B kuadrat sama dengan apa, C kuadrat sama dengan apa, bisa diuraikan saja. Kemudian dengan menyusun penyusunan kembali untuk menemukan sebuah sudut, aturan kosinus dapat ditulis menjadi ini A sama dengan inverse dari cos B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat dibagi dengan 2 kali BC. Ini si peserta didik bisa menuliskan nanti aturan kosinus untuk mencari besar sudut B dan sudut C pada tempat yang tersedia. Kemudian ada soal ini, terdapat sebuah segitiga dengan panjang sisinya 6, 8, dan 9. Ukuran sudut di hadapan sisi terpendek yaitu sisi dengan panjang 6 adalah berapa? Berapa ukuran sudut? Kemudian yang kedua, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A dengan arah 44 derajat sejauh 50 km. Dia berlayar lagi dengan arah 104 derajat sejauh 40 km ke pelabuhan C. Jarak pelabuhan A ke C adalah ini. Bisa ya? Oke, sekarang kita coba lihat dengan menggunakan kalkulator kelas Swiss ini. Pertama, ini ada gambar bangun datar. Ini ada sudutnya di sini 30 derajat, ini 80 derajat, 68 derajat. Kemudian ada sisinya 25, kemudian ada Y, ini ada X, kemudian ada 28. Lalu ada pertanyaan, tentukan nilai X dan Y dari gambar di samping. Ini berarti X dan Y. Bagaimana kita menentukan nilai X dan Y dengan menggunakan kalkulator kelas Swiss? Sekarang kita pastikan dulu, tadi kita sudah mengatur ini dengan radian, kita kembalikan ke degree dengan menekan shift menu, kemudian pilih 2, kemudian 1, oke, kembali. Kemudian kita ambil menu 1 ya untuk menyelesaikan masalah ini. Kita ketahui bahwa untuk menentukan X ini kita bisa menggunakan aturan sinus. Gimana caranya? Karena ini diketahui ada 2 sudut dan 1 sisi. Jadi kita gunakan perbandingan. Bisa kita buat perbandingannya bahwa X dibagi dengan lihat sudutnya ini sin 30 oke. Ini kita buat sama dengan, tapi jangan ditekan sama dengan ini, tapi gunakan yang sama dengan ini dengan menekan alfa dulu karena simbolnya warna merah. Sama dengan perbandingannya dengan ini 28 ya, kita ambil ini pecahan 28 dibagi dengan sin 80 ya, oke. Sama dengan ini jangan ditekan karena ini prosesnya tidak sama dengan yang seperti yang lain kan, ya agak beda. Untuk menentukan nilai X kita tekan shift dan tekan solve ini ya, solve. Oke, kemudian baru kita tekan sama dengan, hingga hasilnya adalah 14,21597257. Oke, hasil ini kita simpan dulu dengan menekan STO, kemudian kita letakkan simpanan kita itu di X, maka tersimpanlah nilai X tadi di X ya, nilai X di X kita letakkan gitu supaya lebih mudah. Oke, kita hapus layar dulu. Berarti ini hasilnya untuk X ya. Kemudian pertanyaan kedua untuk Y, bagaimana cara menentukan Y ini? Untuk menentukan Y kita akan gunakan aturan kosinus. Gimana caranya? Ya kita buat ini Y nya merah ya, berarti Y ini alfa sama dengan, kita ambil 25 derajat 25 kuadrat ya, 25 dikuadratkan, kemudian ditambah X kita tadi kan disimpan sudah ada nilainya, kemudian kita panggil kembali dengan menekan shift recall gitu, shift STO ini recall.
kita simpan di X, kita ketik X. Oke, ini dikuadratkan X, kemudian dikurangi 2 kali 25 dikali simpanan kita tadi di X, kita ambil kembali ini di X, kemudian dikali cosnya sudut kita adalah ini 68 derajat. Oke, kita jangan tekan ini ya, kita tekan shift cos, baru tekan sama dengan hingga Y nya kita peroleh 560 ya. Tapi itu kan Y ya, kita kan mau cari Y kuadrat, kita coba kembali lagi, kita undur dulu. Berarti sini Y kita kuadratkan dulu ya. Y nya kita kuadratkan terlebih dahulu. Oke, baru shift cos sama dengan ini dia 23,681724, itulah Y nya. Jadi sudah kita dapatkan berapa X dan berapa Y nya. Ini Y kita bisa simpan juga, kita tekan STO, kemudian kita tekan Y sini bisa pakai alfa atau pakai apa ya, kita tekan coba alfa Y ya, sama dengan di sini. Kalau kita panggil lagi CO ini ada, nah, Y ini nilainya segini dan X nya ini. Oke, sudah kita dapatkan nilai X nya 14, sekian dan Y nya 23, sekian. Oke, ini untuk aturan sinus dan kosinus. Oke, mungkin untuk saat ini kita sampai di sini dulu karena mengingat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.